Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas mengenai keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya, maka hal selanjutnya yang harus kita ketahui tiada lain adalah barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisap. Berkaitan dengan masalah tauhid ini, apabila kita memperhatikan Al-Quran, maka kita bisa belajar dari seorang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Ibrahim alaihis salam, di mana beliau inilah orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya dan dapat jaminan masuk surga tanpa dihisap. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Salah satu yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim tiada lain adalah di mana beliau mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Walaupun banyak cobaan, walaupun banyak ujian, tetapi keimanan dan ketauhidan Nabi Ibrahim tidak pernah luntur, bahkan semakin kuat menghujam dalam relung hatinya. Oleh karenanya Allah pertegas, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhannya. Bahkan orang-orang yang mengamalkan dengan semurni-murninya tauhid akan berpuncak kepada keyakinan hanya Allah lah Tuhan yang disembah. Oleh karena itulah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 59 Allah berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itulah orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu pun. Jadi seseorang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya ketika dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam satu keterangan dikatakan, Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku minta diruqyah. Di mana ruqyah ini adalah penyembuhan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran maupun dengan doa-doa. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu?
Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Husayb, la ruqyata illa min ainin au hummatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain. Ain itu berarti pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui matanya dan disebut juga kena mata. Au hummatin, atau disebut dengan terkena sengatan. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, uridat alayal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu warrajulani wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang, dan ada seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang, serta seorang nabi dan tidak ada seorang pun yang bersama dengannya. Idrufi ali sawadun azimun fadonantu annahum umati. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu kumpulan orang yang jumlahnya banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat satu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula, maka dikatakan kepadaku ketika itu, hadza ummatuka, inilah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan beserta mereka itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Summa nahado padahola manzilahu pahodon nasu piulaika. Lalu Nabi SAW segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapa mereka itu. Ada di antara mereka berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka Nabi SAW beliau bersabda, humul ladina la yastarquna wala yaktabuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi karakteristik 70.000 manusia yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa, mereka itulah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak juga melakukan tatayyur. Tatayyur ini merasa pesimis, merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang, ataupun yang lainnya. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu ada kejadian menarik. Berdirilah Ukasha bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Maka beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata,
yang sama, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana ayat-ayat yang tadi serta ayat hadis-hadis yang barusan menunjukkan bahwasanya orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti akan masuk surga tanpa dihisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa mengalami siksaan di neraka terlebih dahulu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.